Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kayaknya hampir setahun saya tidak ke Taman Harapan Indah ini. Luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lihat banyak anak muda. Anak-anak pernah dengar kisahnya Albert Einstein. Tokoh yang rambutnya jabrik tetapi cerdasnya luar biasa. Saya enggak cerita tentang pengetahuan, saudaraku ini kasih Tuhan. Suatu ketika Albert Einstein di winter, saudaraku, dia pergi dari satu state ke state yang lain. Di New York itu kalau winter luar biasa dinginnya, saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan saya udah 2 kali diizinkan pelayanan ke state New York. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sana itu orang kejar-kejaran kereta. Zaman dimana Albert Einstein hidup, itu tiketnya belum automatically kayak MRT sama KRL kita sekarang, enggak, mereka masih menggunakan tiket manual. Dan Albert naik, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia duduk di bangku, dia pakai jaket tebal, berlapis-lapis pakaiannya, dan kereta mulai jalan. Gak lama berikutnya ada anak muda yang badannya besar, ternyata dia petugas kereta api, dia cek tiket penumpang masing-masing. Ketika dia bertemu dengan Albert Einstein, anak muda tanya, "Tuan, boleh saya lihat tiketnya?" Albert Einstein bingung memasukkan kantong satu, kantong lain, kantongnya Doraemon mungkin. Dicari tiketnya di mana, nggak ketemu loh. Nggak ketemu tiketnya. Sampai 10 menit tunggu, anak muda itu akhirnya mengamati. Oh, ini Albert Einstein. Dia bilang begini, Tuan adalah Albert Einstein. Tuan gak usah cari tiket Tuan, saya percaya Tuan pasti beli tiket karena Tuan adalah orang yang berintegritas. Sampai di sini yang setuju katakan amin. Saya berdoa semua orang yang ketemu saudara, mereka bilang Anda adalah orang yang berintegritas dan Anda adalah orang yang menjadi suratan terbuka bagi Tuhan. Aminnya setengah suara ini. Amin. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, anak muda itu tinggalkan Albert Einstein menuju gerbong yang lain. Dan setengah jam berikutnya dia melewati lagi Albert Einstein dan dia masih sibuk mencari tiket. Sibuk mencari tiket. Akhirnya anak muda dengan suara agak lantang bilang, Tuan gak usah cari tiket. Aku tahu Tuhan punya integritas. Albert Einstein angkat wajahnya dan dia bicara sama anak muda itu. Anak muda, terima kasih kamu sudah mengenal saya. Tapi saya perlu tiket itu. Enggak perlu, saya perlu. Sebab tanpa tiket itu, saya tidak pernah tahu turun di mana. Jelas saudara yang dikasihi Tuhan? Amin. Tanpa tiket itu dia tidak tahu turun. So we are. Anda tinggalkan rumah menuju ke gereja. Anda tinggalkan rumah, muji, menyembah Tuhan. Kalau ibadahmu hanya nyembah, dengerin firman, pulang, saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara tidak tahu tujuan ibadah yang benar. Kok gak ada amin ya? Haleluya. Betul? Waduh, yang betul cuma terlalu ini. Haleluya. Ya. Saudara tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan bisnis, tinggalkan yang lainnya menuju kepada gereja. Saudara menyembah Tuhan, nyanyi luar biasa, Bapa sentuh hatiku. Tapi sampai hari ini saudara masih menyimpan sakit hati. Maaf, Anda tidak tahu tujuan kekristenan saudara. Wah, gak ada yang bilang amin lagi nih. Saudara terdakwa atau pelaku kah? Haleluya. Tadi di Voice of Pentecost dikatakan sanctification. Menjaga kekudusan. Betul? Orang yang dikuasai roh hidupnya pasti teratur. Orang yang dikuasai roh hidupnya tidak mungkin menyimpan dendam. Orang yang dikuasai roh hidupnya pasti menyenangkan Tuhan. Pertanyaannya adalah kita di titik itu atau tidak? Gak ada amin lagi, berat lagi. Ini salah ngundang Abraham ini. Amin. Ayolah Mbak Bu, kita nggak usah maaf. Memang menanti kedatangan Tuhan itu penting supaya kita siap-siap. Pertanyaannya adalah kalau belum Tuhan datang kita sudah dipanggil Tuhan, mau apa kita?
Betul nggak? Ayo gunakan sisa hidup kita, ibadah kita tidak kita sia-siakan. Kita rindu mengalami perjumpaan Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Boleh PowerPoint-nya minta tolong? Haleluya. Kehendak Allah di atas. Saya rindu saudaraku, hidup saya diberkati. Berlimpah-limpah setiap hari. Saudara sama ya? Sama ya? Tapi nyatanya ketika doa minta berkat, yang dikasih justru masalah. Betul tidak? Kita minta damai sejahtera, justru dikirimi pengerja jemaat yang jengkelin. Di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Haleluya. Kita maunya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah punya gedung sendiri. Toh sampai hari ini saya ngontrak, Pak. Betul? Tapi berita sukacitanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini engkau menangis, kalau hari ini engkau berduka, kalau hari ini engkau bergumul, kalau hari ini seolah-olah engkau berjalan sendirian. Berita baiknya itu bukan penghukuman, tapi itu proses saudara akan didewasakan dalam Tuhan. Hingga suatu ketika nanti kalau saudara diberkati, Anda bukan menjadi orang yang sombong. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Ya iya, sombong itu pintu gerbang terhadap kehancuran. Betul? Apa yang disombongkan? Nyalek juga kalah kok. Nyapres ya kalah juga. Makanya jangan sombong. Bilang kanan kirinya, jauhkan dari kesombongan. Oh haleluya. Tak saya nak ngomong pemilu, sudah berlalu. 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang bilang kanan kirimu, kamu terpilih. Gak usah nunggu real count, kamu sudah terpilih. Haleluya. Terpilih sebagai apa? Warga kerajaan sorga. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Iya Pak Bu, untuk apa hidup kaya raya di dunia kalau tanpa Tuhan? Betul. Untuk apa kita berlimpah-limpah dengan harta kalau Tuhan gak ada dalam hidup kita? Tujuan hidup kita bukan sorga, bukan? Amin. Siapa yang rindu masuk sorga? Cepat angkat tangan, malaikat Gabriel sedang tulis. Haleluya. Jangan turunkan tangannya. Oke, yang pertanyaan kedua, mudah-mudahan masih angkat tangan. Siapa yang cepat-cepat ke sorga? Oh enggak ada. Katanya gue pengen masuk sorga, suruh cepat-cepat gak mau. Tolak dalam nama Yesus. Mana ada begitu. Haleluya. Siapapun saudara kita akan sampai ke sana. Amin. Jadi jangan bangga kalau melihat orang diantar ke kuburan yang antar banyak. Itu bukan ukuran keselamatan. Orang bisa dibayar kok. Nangis saja bisa dibayar kok. Kok saudara lihat saya aneh? Amin. Tapi enggak usah lagi mengibah-ibah ketika kita percaya kepada Tuhan. Akhirnya keselamatan itu mutlak milik kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan justification, kenapa saya komentari Voice of Pentecost ya? Tadi kan dibilang ya, kalau sudah kita mendapatkan justification, mendapatkan keselamatan, tugas kita apa Bapak Ibu? Memberitakan Injil. Makanya gereja disebut eklesia. Not come, enggak, tetapi pergi jadikan bangsa muridku. Amin. Jadi kalau saudara selamat, saudara nggak bisa tutupi keselamatan itu, tidak. Kalau saudara selamat, bagikan buat orang lain. Karena banyak orang menuju kepada kebinasaan. Lah hari-hari ini orang Kristen sibuk mau gereja di mana? Ada gereja baru, ada dikasih roti, penuh gerejanya. Belum nanti kalau Pak Yohanes Anwar kasih panggang, wah. Dari jam 4 pagi sampai jam 4 pagi ibadah terus. Kita nggak cari yang gitu-gitu, kita cari kekekalan. Haleluya. Puji Tuhan. Klik berikutnya. Apa kehendak Allah atas kita?
Bagi setiap kita yang telah ditebus menjadi terang dan menjadi apa? Teladan. Pak, Bu, kita harus jadi suratan terbuka. Saya enggak bosan-bosan bersaksi, saudaraku di sini juga pernah saya saksikan. Saya hidup karena teladan. Saya bertobat karena teladan. Karena saya sebelumnya adalah agama seberang. Saya dari agama mayoritas. Dan bukan hanya sekedar agama, saya ikut dengan rajin, saya taat di agama saya yang lama. Saya setia, saya melakukan hukum-hukum yang benar. Tetapi ketika ada seseorang yang datang kepada saya, yang satu catatannya bukan pendeta. Yang kedua bukan romo, bukan KKR, bukan gedung gereja yang bagus, tidak. Makanya saudara jangan bangga dengan gedung gereja yang bagus. Banggalah kalau saudara sudah mengenal Yesus Tuhan yang luar biasa. Amin. Ntar jangan tepuk tangan dulu, Bu. Saya udah mau ancang-ancang ini. Haleluya. Saya ketemu dengan perempuan cantik ya. Saya normal masih mata saya. Iyalah. Istri saya juga cantik kok. Sekarang khotbah di VTB lagi istri saya. Jadi kami berdua hari ini kuasai SC ini. Saudara ini kasih Tuhan, ada perempuan yang kami temuin, dia tidak beritakan Markus. Dia tidak bilang Matius, dia tidak bilang Lukas. Beda dengan orang Kristen sekarang, suaminya kasih uang belanja kurang, hakimi pakai ayat. Sindir pakai ayat. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Hai modus. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia enggak bilang saudaraku siapa Yesus, enggak. Tetapi tutur kata, perbuatannya, attitude-nya, itu menunjukkan Yesus yang hidup. Beda saudaraku daripada kita bilang Lukas, Markus, Ibrani, Yudas lagi. Tapi kalau kita hanya makelar rohani, untuk apa? Berapa banyak sekarang orang Kristen jadi makelar rohani? Ayo ke gereja, rajin. Tapi kita sendiri molor. Ayo perpuluhan. Dia sendiri diumpetin perpuluhannya. Ayo berdoa, dia tidak pernah berdoa. Yang diajak masuk surga, yang jadi maklar, tidak akan pernah nyampe ke tujuan. Bilang kanan kirimu, kenali kehendak Tuhan Allahmu. Kok siapa. Saudara sehat? Amin, puji Tuhan. Aku tadi minta izin loh khotbah 1 jam pagi ini. Kalau enggak ditolak tapi. Yang kedua, seharusnya demikian juga kehendak Allah lebih penting dari apa? Pencapaian. Ayo yang pakai batik ini dengar baik. Pakai batik apa kotak-kotak ini? Ada yang biru, ada yang merah. Kayaknya ada pesan sponsor masing-masing. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh punya ekspektasi. Saudara boleh punya pencapaian yang luar biasa, tapi dengar baik, tanpa Tuhan semua ekspektasi dan pencapaianmu sia-sia. Amin. Bahkan lebih penting daripada apa? Ketenaran. Enggak sedikit loh pendeta kalau habis khotbah minta supaya jemaatnya kasih ini. Di Twitter, di Facebook, di Instagram. Tolong ya jangan lupa like. Supaya apa? Supaya tenar. Kalau kita tenar, tapi Tuhan tidak berkenan, untuk apa kita tenar? Haleluya. Amin. Bilang kanan kirimu, enggak usah terkenal. Yang terkenal Tuhan saja. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Dan yang terakhir, Tuhan itu, kehendak Tuhan lebih penting daripada apa? Kekayaan. Orang Kristen boleh kaya tidak? Orang Kristen boleh kaya tidak? Yang boleh angkat tangan? Enggak semuanya. Boleh kaya tidak? Boleh. Yohanes 10:10b berkata, aku datang supaya kamu hidup dan hidup berkelimpahan. Yang tidak boleh apa? Kepingin cepat-cepat kaya. Kalau orang kepingin cepat-cepat kaya, nabrak di mana-mana. Betul? Yang ditangkap KPK itu ke kantor nggak naik ojol loh. Iya. Yang ditangkap KPK itu mobilnya di rumah itu Alphard. Safe deposit boxnya minimal 10 miliar. Toh tidak pernah puas. Haleluya. Enak kayak kita gini loh. Berkat hari ini 100.000, puji Tuhan.
Dapat cetio, haleluya. Dapat notio, lebih bagus lagi. Dapat kuetio, makan sikat habis. Gitu aja kok repot, haleluya. Amin. Yang ketiga, saat kita mengenal kehendak Allah, maka kita seharusnya apa? Menyesuaikan hidup kita pada apa? Pak, Bu, lihat saya sebentar. Siapa yang sering berdoa? Loh, yang enggak angkat tangan kenapa? Saya tanya sekali lagi, siapa yang sering berdoa? Wih, mulai banyak, puji Tuhan. Saya senang. Saudara dusta atau tidak urusan saudara dengan Tuhan? Saya kan cuma tanya. Iya, betul. Dapat serangan fajar suruh milih nomor tertentu, enggak dipilih juga bukan urusan saya. Ngomong ini lagi. Saudara ini kasih Tuhan, coba lihat. Ini yang ketiga nih. Mengenal kehendak Allah, maka kita harus menyesuaikan hidup kita. Anda yang suka berdoa, terutama pendoa, dengar baik. Doa bukan metode supaya apa? Supaya Tuhan melakukan dengan absolut kehendak kita yang kita kemas dengan doa kita. Sorry, ini bahasanya agak teologis. Karena yang bicara ini dosen. Ini agak teologis. Jadi doa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bukan metode untuk memaksa supaya apa? Supaya Tuhan tuh menjawab doa kita. Sorry, ini agak keras. Nah, bingung enggak doa lagi. Terus bagaimana doa yang benar, Pak? Doa adalah satu sarana supaya apa? Supaya hati kita buka seluas-luasnya. Melalui doa Tuhan menyatakan kehendaknya atas kita. Nah, yang amin yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau enggak kita ngeyel sama Tuhan. Pokoknya Tuhan, saya harus menikah sama Ucok. Waduh. Betul, padahal Ucok udah tunangan. Betul. Kalau saya enggak sama Ucok Tuhan, dunia terasa gelap, lebay. Minum terasa sekam, makan terasa air aki. Capek deh. Siapa tahu enggak dikasih Ucok, siapa tahu dikasih Christian. Amin. Yang amin yang belum menikah. Yang sudah menikah cukupkan apa yang ada padamu sampai maut memisahkan. Karena itu tidak boleh tukar tambah. Jelas ini. Haleluya. Pak, ini kan tahun bangkit dan terang, Pak. Saya mau bangkit mencari yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ngawur. Haleluya. Pandang dong suaminya. Kamu yang terbaik yang saya punya. Haleluya. Betul, ada pendeta tersesat. Jauh dari Jakarta, saudara. Jauh dari Bekasi lah. Kenapa? Karena setiap ibadah istrinya dibanding-bandingkan dengan singer. Lo kan ngawur. Istrinya sudah afkir. Sudah alot kabeh. Dibandingkan dengan yang nggak bisa begitu. Bilang kanan kirimu, cari saja kehendak Tuhan. Haleluya. Klik berikutnya. Tolong. Terus kehendak Allah bagaimana? Yohanes 15:5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Baca selanjutnya. Sebab, loh Pak, terus apa yang kita banggakan sebenarnya dalam hidup ini? Kekayaan gak bisa sebagai sarana untuk kita membanggakan diri. Kehebatan gak ada alasan sama sekali. Tuhan ingatkan kita kok. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah merasa hebat jadi hamba Tuhan. Jangan pernah merasa hebat menjadi konselor. Hebatlah kalau engkau ada dalam kehendak Tuhan. Betul loh. Jangan sampai, Pak, saya 1 tahun padat pelayanan. Itu kan kehendakmu toh. Dengan padatnya pelayanan, PK-nya banyak. Widih, kok saya dipelototin? Amin. Iya kan? Semakin banyak yang memanggil kan, pundi-pundinya makin banyak. Pertanyaannya, apakah itu kehendak Tuhan? Haleluya. Karena yang bicara ini tertegur. Dulu sebelum COVID muncul Bapak Ibu, waduh kalau ada orang nelpon, Pak Abraham tolong pelayan di gereja ini. Ntar ya, saya lihat agenda dulu. Kok yuk. Oh.
Sorry ya kalau ngundang saya 2 tahun sebelumnya. 3 tahun, kok ya bener-bener roh aja. Belum tentu juga nyampe hidup 3 tahun lagi. Covid datang, gak ada yang ngundang. Emang siapa lo? Tiap hari marahin handphone, saudara ini kasih. Atas pakai jas, celana pakai kolor. Loh iya, sudahlah tanyain pendeta-pendeta yang khotbah di sini. Gak ada yang hebat. Amin. Sebab kita sadar, without Jesus we are a nothing. Amin. Itu ada pendeta kalau diundang tanya jemaatnya berapa, di mana kotanya. Siapa kita? Betul enggak? Buat saya, tolong pelayan Tuhan dengar baik. Buat saya, pelayanan bukan berapa padatnya atau tidak, tetapi apakah pelayananmu membuat orang lain mengerti dan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ini yang penting. Karena banyak orang ke gereja tanya siapa pendeta yang khotbah. Betul? Ada yang kayak gitu di sini? Ada? Pakai baju apa? Sini saya doakan. Ada lu yang pendeta tanya, yang khotbah hari ini siapa? Terkenal atau tidak? Aduh. Pendetanya kurus atau gemuk? Urusannya apa? Yang datang ternyata pendetanya kurus, kering kayak teri Medan. Aduh, pendeta gak diberkati. Dia gizi pun tak ada. Saudara salah. Ini pendeta tiap hari puasa. Begitu tumpang tangan langsung salto. Haleluya. Bukan lagi rebah Pak, langsung gulung-gulung dan kita bilang wow. Ternyata yang datang pendetanya gede sekali, beratnya 160 kilo. Jalan pun susah kayak orang sunat. Kita mulai bilang, ini pendeta tidak pernah puasa, babi aja dimakan. Pendeta kurus saudara hakimi, pendeta gemuk saudara omongin. Betul? Ditanya lagi tadi pendetanya naik mobil pribadi atau naik angkutan umum? Naik ojek Pak, ojol. Iman saya punya Innova Zenik. Iya dong zaman gini gitu loh. Masa Soluna yang dorong? Enggak lah. Haleluya. Amin. Ternyata pendeta naik ojol. Saudara salah, pendetanya tadi mobilnya mogok. Karena jamnya di court sudah jam 9 harus naik ojol. Tapi itu bukan saya ya. Saudara jangan curiga sama saya ya. Soalnya mulai ada yang foto-foto sama saya, jangan sampai ini pendeta datang naik ojol, jangan ya. Apalagi jangan diangkat di Facebook ya, jangan, dosa loh. Ternyata pendetanya datang naik Alphard terbaru. CK. Bener CK ya? CK. Semua perpuluhan jemaat dimakan sama pendeta. Capek deh. Ngasih enggak ngomongin iya. Bilang kanan kirimu jangan suka ngomongin pendeta. Haleluya, membela korps. Kenapa saudaraku? Di luar Tuhan kita enggak ada. Dengar baik pelayan Tuhan. Jangan pernah merasa dibutuhkan. Jangan pernah merasa hebat. Yesus datang bukan untuk dilayani. Dia datang untuk apa? Melayani. 1 Raja-Raja 17 berkata, I am just humble. Siapa yang bilang begitu? Elia. Yakobus pasal 5 bilang begini, Elia itu manusia biasa. Enggak makan, lapar juga. Tetapi perkataannya mengikat, kalau hujan tidak kukatakan turun, hujan tidak akan turun. Tapi Elia enggak merasa hebat. Elia berkata, aku ini hanya seorang hamba Tuhan. Kalau kita diberkati dengan kelimpahan hari ini, puji Tuhan. Kalau kita diberkati dengan keluarga yang baik, haleluya. Amin. Kalau saya diberkati dengan mobil yang mewah-mewah, luar biasa. Tapi dengar, surat Rasul Paulus di Roma bilang begini, dan pada akhirnya segala sesuatunya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Kok gak ada amin ya? Siapa yang punya wajah cantik ibu-ibu di sini? Nona-nona. Loh, kok nggak ada? Kok cuma siji? Siapa yang cantik di sini? Angkat tangan. 1, 2.
Yang lainnya perempuan kah? Betul, kalau perempuan harus cantik, kalau perempuan gagah, perkasa, ada yang salah dengan kita. Betul. Ibu-ibu cantik itu normal, betul? Tapi hati-hati. Wih betul, baru sadar rupanya. Ya, cantik boleh, itu anugerah, tapi dengar, gunakan kecantikanmu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan, Pak saya kan cantik, rugi Pak kalau punya suami satu. Waduh. Itu bahaya itu. Aku rasa nggak ada yang di sini, yang banyak di Oman Pak. Sedang perang dia dengan Houthi dia. Haleluya. Ayat berikutnya. Sudah habis ya? Belum tahu? Sabar. Saudara mau buru-buru pulang? Belum. Nanti ibadah kedua saya akan berbicara tenang menghadapi masalah. Pengen dengar? Gak usah pulang. Yohanes 5 ayat 40 berkata demikian, ini poin yang kedua. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh apa? Bu, Pak, lihat saya sebentar. Injil Yohanes mengatakan apa? Hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Hanya di dalam Yesus ada kekekalan. Tadi Voice of Pentecost berkata yang ketiga, hanya dalam Yesus ada glorification. Semua saudara dan saya pasti akan mati. Betul? Saudara khawatir akan mati, tidak khawatir juga akan mati. Kalau pasti mati, kenapa kita khawatir? Ayo dong, jangan pura-pura gak dengar dong. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura gak dengar. Kok kayaknya gak siap ya? Amin. Iya betul, saudara khawatir berobat ke Singapura, ke Malaysia, kemana-mana. Suatu ketika kan mati kok. Betul tidak? Tapi tidak khawatir pun waktu itu datang. Pertanyaannya bukan berapa, masalahnya bukan kapan, tapi pertanyaannya adalah sudahkah hidupmu mendapatkan jaminan keselamatan? Yang saya tahu hanya Yesus sumber kebenaran dan jawaban. Firman-Nya bilang begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ngerti ora? Tenang saya terangkan, jangan kepo. Ya toh? Mereka bertanya, God show me the way, tunjukkan jalan kebenaran supaya aku dapat ke Siratal Mustaqim, melewati jalan itu menuju kepada sorga. Tapi Tuhan berkata, I am the way, I am the truth and life. No one can go to the Father without me. Masuk sorga nggak ada jalan pintas, masuk sorga nggak ada jalan tikus, masuk sorga hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Jelas ya kehendak Tuhan sampai di sini ya. Saya tahu PowerPoint saya masih 5. Kalau saya lanjutkan kita pulang jam 11. Tapi ini sudah mewakili saudara mengerti kehendak Tuhan. Amin. Anda beribadah bagus, Anda menyembah bagus, Anda menangis dan penuh bagus. Tetapi kenali dulu kehendak Tuhan. Karena Alkitab berkata, saudaraku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan apa? Dengan kata lain, kita tidak punya alasan untuk push Tuhan, untuk tekan Tuhan supaya ikut kehendak kita. Mau saudara komplain, Pak, tapi ada Matius 7 ayat 7, cari dapat ketok buka. Betul kan? Seolah-olah Tuhan harus mengikuti kehendak kita. Pak, jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Kehendakku bukan kehendakmu. Tapi kehendak Tuhan, apapun masalah yang saudara terima, tujuannya adalah kemenangan dan sukacita. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Saudara pulang, jangan ambil keputusan yang salah. Saudara pulang harus tetap mengambil keputusan yang benar. Supaya sisa hidup yang kita hidupi, yang Tuhan percayakan untuk kita hidup, kita pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Aku diberkati, aku